Assalamualaikum teman-teman kelas 11. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa belajar bareng-bareng ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Niatkan belajar kita hari ini hanya karena Allah semata. Nah, siapkan kumpulan materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Jangan lupa, simpan cemilan dan kopinya di sebelah kanan ya. Kemudian berikan sugesti pada diri kita bahwa hari ini kita bahagia dan juga bermanfaat. Pada episode kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.1, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. 4.1, mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Silahkan didengarkan dan disimak baik-baik ya. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia, kemudian kolonialisme, imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Ya, nah di situ dari judulnya kita sudah lihat ya, ada perebutan hegemoni. Hegemoni itu apa sih? Nah, hegemoni itu arti lain dari kekuasaan. Jadi nanti akan terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dan terjadinya di Indonesia. Ya, kenapa di Indonesia? Karena Indonesia merupakan surga rempah-rempah bagi para pencari rempah-rempah tentunya. Nah, salah satunya adalah bangsa-bangsa di Eropa. Nah, ini tidak terlepas dari kejadian sebelumnya ya, yang sempat Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya, bahwa di wilayah Konstantinopel itu aktivitas perdagangannya putus ya, karena memang ada penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, sehingga nanti mereka akan mencari sumber rempah-rempah itu ada di mana. Nah, salah satunya itu adalah di wilayah Indonesia. Jadi ya. Nah, oke. Bangsa pertama yang akan sampai ke wilayah Indonesia yaitu bangsa Portugis ya. Nah, bangsa Portugis itu sampai ke wilayah Malaka itu pada tahun 1511 gitu ya. For your information nih, Portugis dengan Portugal itu beda ya. Kalau Portugis itu bangsanya ya, nama bangsanya. Kalau Portugal itu nama negara. Jadi bangsa yang tinggal di negara Portugal itu dinamakan Portugis. Ya, nah siapa saja sih bangsa Portugis atau orang-orang Portugis yang sampai ke Indonesia? Kita cek bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah Alfonso de Albuquerque. Dia nanti akan sampai ke wilayah Malaka itu pada tahun 1511. Nanti diikuti oleh Antonio de Abreu dan juga Francisco Serrao itu pada tahun 1512. Gitu. Nah, kemudian nanti diikuti oleh bangsa Spanyol. Nah, mereka akan sampai di wilayah Kepulauan Maluku dengan nanti didatangi oleh tokoh yang bernama Sebastian Elcano pada tahun 1521. Selanjutnya, bangsa yang akan datang ke Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Nanti mereka itu akan sampai ke wilayah Banten. Ini dia ya, mereka akan sampai ke wilayah Banten pada tahun 1595 yang nanti akan didatangi oleh sosok yang namanya Cornelis de Houtman. Nah, nanti juga akan diikuti oleh Van Dyck pada tahun 1598. Kemudian akan diikuti pula oleh tokoh yang namanya Wybrandt van Warwick pada tahun 1599. Dan terakhir itu Jacob van Heemskerck pada tahun setelahnya ya tentunya. Dan memang ada yang berpendapat masih sama dengan tahun kedatangan Warwick 1599 dia ya. Nah, oke, itu kondisi
bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ya, VOC yang itu salah satu dari Serikat Dagang Belanda ya. Jadi nanti masa Belanda itu ada masa Belanda pertama, masa kekuasaan Belanda pertama, kemudian juga ada masa kekuasaan Belanda kedua. Nah, ini VOC itu termasuk ke dalam masa kekuasaan Belanda pertama. Nah, VOC itu merupakan serikat dagang yang dibuat oleh Belanda. Nah, maka dari itu kita lihat ya latar belakang bagaimana VOC itu dibentuk. Nah, untuk apa sih serikat dagang ini dibentuk? Ini tidak terlepas dari kondisi Belanda ya, dari kondisi negeri Belandanya sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di Belanda itu banyak sekali para pedagang. Jadi tentu saja ya ada pedagang Belanda, kemudian juga ada pedagang Portugal, kemudian juga ada pedagang Inggris. Nah, mereka ini sebenarnya perniagaannya itu sama, itu perniagaan rempah-rempah. Cuman masalahnya adalah mereka itu bersaing tidak sehat. Ya, jadi ini masalahnya nih, mereka itu bersaingnya nggak sehat. Sehingga nanti akibat yang dimunculkan itu adalah merosotnya keuntungan perusahaan pelayaran niaga Belanda. Nah, ini dia nih. Jadi ketika ada persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang-pedagang ini, ternyata memang akibatnya adalah merosotnya keuntungan perusahaan pelayaran niaga Belanda. Sehingga nanti para pemerintah itu mengusulkan, oke lah dibuat suatu serikat dagang ya yang akan mengatasi masalah ini, namanya VOC. Sehingga nanti VOC itu resmi dibentuk pada 20 Maret 1602. Nah, ini dia ya. Jadi ini merupakan latar belakang kenapa VOC ini harus dibentuk. Ternyata memang ada persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang yang ada di Belandanya sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian VOC itu juga punya hak ya, namanya hak oktroy. Jadi dia itu punya hak istimewa yang tidak dimiliki oleh serikat dagang lain. Itu ya, yang pertama itu menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, kemudian melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, kemudian mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain, kemudian menjalankan kekuasaan kehakiman, kemudian memungut pajak, selanjutnya memiliki angkatan perang sendiri dan juga menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Nah, ini hak-hak ini dia itu berlaku di setiap negara-negara yang VOC datangi. Salah satunya adalah Indonesia. Itu haknya ya. Nah, kemudian ini kebijakan-kebijakannya. Jadi kebijakan-kebijakan VOC yang nanti itu akan diberlakukan di wilayah-wilayah yang mereka datangi, yang salah satunya adalah Indonesia. Oke, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama itu memberlakukan 2 jenis pajak. Yang satu itu kontingenten, yang kedua verplichte leverantie. Apa sih kontingenten? Apakah dia sama dengan verplichte leverantie? Apakah tidak? Nah, kontingenten itu merupakan pajak wajib ya. Jadi yang harus di garis bawahi ini merupakan pajak wajib berupa hasil bumi.
tentunya ini berlakunya untuk rakyat ya, bukan untuk VOC atau bahkan untuk karyawan-karyawan yang ada dalam VOC. Jadi ini merupakan pajak wajib yang berupa hasil bumi yang ini harus disetorkan kepada VOC gitu ya. Nah, kemudian kalau Perfitto Levaranti, nah, ini merupakan penyerahan wajib. Jadi kata kuncinya adalah penyerahan wajib. Nah, ini kata kuncinya adalah penyerahan wajib. Nah, kesamaannya adalah dia juga sama-sama berupa hasil bumi yang nanti akan diserahkan kepada Belanda, tapi nanti Belanda yang akan menentukan harganya. Belanda atau VOC ya, yang menentukan harganya. Oke. Nah, Ibu ulangi lagi ya, kalau kontingenter itu merupakan pajak wajib berupa hasil bumi, berarti ini hasil buminya itu sebagai pajak ya, sebagai pajak. Jadi nanti diberikan kepada VOC. Nah, kalau Perfitto Levaranti ini penyerahan wajib berupa hasil bumi. Jadi sama-sama sebenarnya hasil bumi. Cuman memang ini tuh istilah lainnya dijual lah ya, dijual kepada Belanda. Jadi hasil bumi mereka itu dijual kepada Belanda, tapi nanti yang menentukan harga itu bukan rakyat, tapi Belanda. Ya otomatis kalau Belanda yang menentukan harga, pasti nanti harganya itu murah banget gitu ya, nggak akan mungkin kan Belanda atau VOC itu memberlakukan harga yang besar gitu kan, tapi nanti mereka akan memberlakukan harga yang kecil, harga yang murah untuk hasil bumi yang diambil atau yang dihasilkan oleh rakyat. Itu dia ya. Oke, yang kedua kebijakannya itu menyingkirkan pedagang lain dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Jadi for your information juga nih, ketika itu Nusantara atau Indonesia itu rame banget aktivitas perdagangannya. Jadi nggak kalah rame dengan aktivitas perdagangan yang ada di jalur sutra, kemudian juga yang ada di Konstantinopel. Jadi kita juga sebenarnya punya perdagangan internasional, yaitu wilayah Selat Malaka ya. Nah, jadi pas VOC itu datang, ternyata pedagang-pedagang seperti pedagang Jawa, kemudian juga ada pedagang Melayu, kemudian juga ada yang dari Arab, atau bahkan juga pedagang Tionghoa, itu mereka diusir. Gak boleh lagi untuk berdagang di wilayah Nusantara, apalagi memang perdagangannya ini perdagangan rempah-rempah gitu. Mereka gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena hanya VOC atau Belanda saja yang nanti akan menguasai aktivitas perdagangan, dan ini adalah istilah monopoli. Nah, monopoli itu dia menguasai perdagangan dengan satu pasar. Ya, satu pasarnya itu adalah VOC. Jadi, pedagang-pedagang lain ini dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, terutama rempah-rempah. Yang ketiga, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta menentukan jumlah tanaman rempah-rempah. Gitu ya. Jadi nanti sebenarnya orang-orang VOC yang akan menentukan itu. Nah, kebijakan ini secara khusus itu diberlakukan di wilayah Maluku, terutama untuk tanaman cengkeh dan juga pala. Next ya, nomor 4 itu memberlakukan kebijakan ekstirpasi. Nah, kebijakan ekstirpasi itu dia kebijakan untuk menebang. Ya, menebang kelebihan jumlah tanaman. Nah, untuk apa sih
harus ditebang gitu kelebihan jumlah tanamannya. Nah, agar nanti hasilnya tetap. Nah, hasilnya tetap, kemudian juga harganya itu stabil. Ya, jadi tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan, maka nanti hasilnya tetap, kemudian harganya juga stabil, sehingga nanti untuk untuk melakukan kebijakan ini nanti mereka akan memberlakukan pelayaran hongi. Tuh. Nomor 5 itu mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terkait perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun kepada VOC. Upeti ini nama lain dari pajak ya, jadi sama aja sebenarnya pajak. Cuma memang ini diberlakukannya kepada kerajaan-kerajaan yang memang udah ada perjanjian dengan VOC. Oke, yang keenam itu mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi. Dan hasilnya nanti dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Nah, ini ya, jadi tanaman yang rame gitu, tanaman utama ketika itu. Jadi bukan hanya rempah-rempah saja, tapi juga kopi ya. Kopi ini nanti akan dibudidayakan itu sekitar tahun 1720-an ya. 1720-an itu di tanah Sunda atau di tanah Priangan. Sehingga budidaya kopi ketika itu rame banget ya. Nah, saking ramenya nanti setelah berhasil di tanah Priangan, nanti juga akan dikembangkan di wilayah Bali, kemudian juga Sulawesi Timur, dan juga wilayah Sumatera. Ya, jadi budidaya kopi ini diambil dari bibitnya ya. Bibitnya tentunya diambil dari wilayah Malabar yang ada di India. Gitu. Jadi ada kemungkinan lifestyle kopi yang sekarang itu sedang rame-ramenya itu tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di tahun 1720, itu pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan oleh VOC. Dia ya, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh VOC. Nah, kemudian nanti VOC pada perkembangannya itu bukan mengalami masa kemajuan, tapi juga mereka itu akan mengalami masa kemunduran. Kenapa masa kemunduran? Karena banyak sekali yang terjadi dalam tubuh VOC ya, yang nanti sebenarnya itu akan menyebabkan VOC itu akan mundur ya, akan berakhir, akan runtuh. Nah, apa saja sih ya faktor berakhirnya atau faktor hancurnya VOC? Oke, ini adalah faktor internalnya. Nah, yang pertama itu korupsi di semua tingkat birokrasi. Jadi yang korupsi itu bukan hanya pejabat tinggi ya, jadi dari pejabat tinggi, kemudian juga pejabat yang sedang gitu ya, yang biasa-biasa saja, sampai pejabat yang rendahan itu mereka melakukan korupsi ya. Ini mengerikan sekali karena memang korupsinya itu caranya itu beda-beda. Jadi ada yang memotong hak gitu kan, memotong hak pemasukan dari VOC, kemudian juga ada suap ya, ada tindakan suap dan sebagainya. Jadi ini sangat mengerikan dan ini dilakukan oleh para pejabat di setiap birokrasi itu. Yang kedua, itu sebagian pegawai VOC mereka ikut serta dalam perdagangan rempah-rempah secara pribadi. Ini berkaitan dengan poin nomor 3 ya, perdagangan gelap merajalela. Nah, ini sebenarnya dia perdagangan ilegal. Ya,
perdagangan ilegal atau perdagangan black market lah kalau sekarang itu ya. Nah, mereka melakukan perdagangan ilegal ini yang nanti akan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan secara pribadi, karena nanti barang-barangnya itu diambil dari VOC tapi mereka jual atas nama pribadi, dan ternyata keuntungannya itu juga masuknya ke pribadi bukan ke VOC gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, anggaran biaya pegawai besar tapi pemasukannya kecil. Nah, ini sebenarnya kayak menggaji pegawai ya. Pegawainya itu banyak banget VOC itu, bahkan ada orang yang rela untuk melakukan suap hanya untuk jadi pegawai VOC. Nah, jadi anggarannya ini ternyata dia besar ya, anggaran biayanya itu gede banget tapi pemasukannya kecil. Kenapa pemasukannya kecil? Ya salah satunya ini nih, perdagangan ilegal yang terjadi di VOC gitu. Yang kelima, biaya perang untuk menanggulangi perlawanan rakyat. Akibat dari kebijakan-kebijakan VOC yang nanti tidak menguntungkan rakyat, akibatnya nanti rakyat marah dong dan mereka akan melakukan perlawanan. Ya, rakyat akan melakukan perlawanan sehingga nanti VOC pun sebenarnya akan rugi sendiri. Kenapa rugi? Karena memang mereka mengeluarkan biaya hanya untuk menanggulangi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat. Oke, yang keenam, adanya persaingan dengan serikat dagang lain. Nah, itu di Indonesia itu banyak banget ya, bukan hanya VOC saja sebenarnya yang akan melakukan monopoli. Jadi nanti ada serikat dagang dari Inggris ya, kemudian juga dari negara-negara lain yang nanti pada akhirnya VOC sendiri yang kelabakan gitu, yang akan kalah. Oke, yang ketujuh itu pemasukan kecil tapi utangnya numpuk banget. Tadi ya sudah Ibu jelaskan, jadi pemasukannya sedikit akibat salah satunya adalah perdagangan yang ilegal. Kemudian juga ada korupsi yang dilakukan oleh para pegawai ya, banyak banget tikusnya tuh. Nah, ditambah lagi utangnya itu gede ya, utangnya besar banget. Sehingga udah pusing mereka gimana cara menutupi utangnya itu, sedangkan pemasukannya kecil, pengeluarannya juga banyak. Nah, utangnya juga gede. Itu faktor internalnya. Nah, faktor eksternalnya ini tidak terlepas dari kondisi kondisi di negara Belandanya sendiri ya. Nah, tapi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai ini faktor eksternalnya. Istilahnya itu kan pemerintah Republik Batak memandang yang dilakukan VOC itu bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan. Nah, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu mengenai Republik Batak. Nah, Republik Batak itu apa? Kenapa harus ada Republik Batak dan apa hak mereka? Oke, kita kenalan dulu ya dengan sosok yang namanya Napoleon Bonaparte. Nah, dia itu merupakan pemimpin yang ada di Prancis ya, kaisar yang ada di Prancis, yang memang dia itu punya misi, punya tujuan, yaitu menyebarkan semangat revolusi Prancis ke wilayah Eropa atau semua wilayah Eropa. Nah, salah satunya adalah Belanda. Nah, ketika Belanda itu dijadikan tujuan dari misi ini, ya, maka nanti mereka itu akan mendirikan Republik Batak. Di Belanda itu mereka akan membuat dan mendirikan Republik Batak. Nah, di samping itu kepemimpinan Raja Willem V itu digulingkan oleh Napoleon Bonaparte ya, karena memang tidak sesuai dengan visi misinya. Akibatnya nanti dia itu akan melarikan diri ke Inggris, sehingga memang Belanda ketika itu menjadi republik.
Nah, otomatis Belanda nanti akan menjadi negara vasal dari Prancis. Ya, negara vasal. Negara vasal itu negara bawahannya Prancis. Gitu ya, karena memang tadi ingin menyebarkan semangat revolusi Prancis. Ya, nah ini Republik Batav itu sudah ada, sehingga memang di sini Prancis atau Republik Batav gitu, dia punya hak untuk mencampuri urusan politik ekonomi yang ada di Belanda. Makanya tadi pemerintah Republik Batav ini memandang yang dilakukan VOC itu udah bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan yang itu intinya dari semangat revolusi Prancis. Ya, jadi itu alasan kenapa VOC ini berakhir. Dia ada karena memang faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Itu dia materi pembelajaran untuk hari ini. Masya Allah, hari ini kita belajar betapa Allah memberikan kenikmatan dan kekayaan pada negeri kita tercinta ini. Rempah-rempah yang melimpah, sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Maka nikmat Allah mana yang kau dustakan? Kita wajib banget untuk terus bersyukur. Kita juga jadi belajar bijak dari keruntuhan VOC ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti korupsi, kemudian juga suap, kemudian mengadakan perdagangan ilegal, itu akan merusak diri kita sendiri kelak. Bagaimana? Sudah pahamkah? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan memberikan manfaat untuk kalian dan juga Ibu sendiri. Kita belajar bareng lagi ya di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.